Oke, terima kasih semuanya yang udah menyempatkan waktunya. Di sini timeline update dan kita bisa menghemat seminggu ya. Awalnya itu 12 Agustus, implementasinya kita bisa mulai dari tanggal 27 Agustus. Nah, diharapkan ini bisa mengurangi kesibukan teman-teman di bulan Agustus ya, terutama panitia OSKM. Terus juga diharapkan semuanya 32 orang bisa bekerja gitu, bisa dimaksimalkan lah 32 orang ini dalam ekspedisi ini. Nah, makanya dari itu, eh ayo teman-teman semuanya kita komitmen untuk memberikan suatu hal yang bermanfaat di desa Mekargali ini. Karena apa? Karena suatu hal kecil yang kita berikan mungkin kecil bagi kita, tapi bagi mereka itu berdampak luar biasa gitu. Apalagi eh, Ibu Tini yang udah memberikan kita bimbingan dan inspirasi ya. Bu Tini awalnya sendiri untuk di desa Cibunung ya. Sekarang desanya itu jadi berwarna banget. Jadi terkenal akan kebersihannya. Dan itu dari Butini sendiri bersama temannya ya kalau nggak salah. Nah, kita yang 32 orang pasti bisa gitu ya, meskipun ini pertama kalinya. Nah, dan untuk mudah kita kerjasama gitu ya. Karena teman-teman kalau teman-teman udah ke Desa Mekargali ngeliat suasana di sana pasti teman-teman bakal kagum gitu. Sayang banget kalau keindahan Garut Mekargali ini dikotorkan dengan sampah gitu ya. Dan Buti ini juga udah banyak cerita selama perjalanan, terus juga sama pembimbing, itu di masalah di desa Mekargali itu, ya, eh masyarakat tuh udah jenuh gitu. Nah, terus juga dengan hal itu ya kita udah tahu masalahnya. Nah, supaya kita bisa langsung terapin gitu ya. Jadi kita bisa jadi sini guys, yang perlu di note ya mungkin aku kurang baik dalam penjelasannya ke kalian. Kalau di Ideation Space ini di tanggal 17 ini outputnya adalah strategi ya. Jadi di bagian sini itu kita udah fokus ngerancang kegiatan yang mau kita lakukan. Kegiatannya itu udah ada. Nah, tetapi teman-teman riset tanggal 17 ini mau survei gitu. Dan setelah survei, hasilnya masih dianalisa lagi. Nah, sedangkan maksud aku itu adalah kita udah punya kegiatan ini. Nah, tanggal 17-nya itu ditanya kegiatannya suka atau enggak gitu ke masyarakat gitu. Jadi benar-benar setelah tanggal 17 ini kita udah ada kegiatan yang pasti kita lakukan gitu. Nah, tapi tenang aja, hasil survei dari tim riset itu bakal kepake juga gitu ya. Karena kita bakal pakai teknik ABC. Teknik yang udah terbukti di desa Cibunung yang dipakai sama Bu Tini gitu. Nah, tapi teknik ini pastinya bakal gak sama persis gitu di desa Mekargali karena em, kedinamisannya masyarakat gitu. Nah, oleh karena itu di sini bakal ada beberapa tim ya. Ada tim yang di desa Mekargali, ada tim yang di Bandung. Nah, tim yang di Bandung itu buat ngebantu tim yang di desa Mekargali. Oke? Biar lebih paham lagi, aku jelasin pelan-pelan ya. Nah, tentunya dari awal kita kan mau ngeoptimalin bank KSM. Ingat objektifnya ya, optimalin bank KSM, bikin penyuluhan, terus juga bikin suatu hal yang bisa berkelanjutan gitu ya. Nah, anggap aja yang berkelanjutan itu nyatu sama penyuluhan. Jadi kita dua hal, yaitu penyuluhan dan optimalkan bank sampah KSM ya, Binangkit. Oke, dua hal itu. Nah, yang namanya bikin penyuluhan butuh dana. Dan dananya itu ya kita cari sama-sama atau nanti yang tanggung jawab adalah fundraising dan harus sekarang terbentuknya karena benar-benar ini udah disesuaikan dengan kegiatan yang mau kita lakukan gitu. Oke, ada tiga mungkin ya. Yang pertama kita bisa iuran, yang kedua kita bisa nyari sponsor, yang ketiga kita kayaknya pakai dana yang ngendep gitu di Desa Margagali kalau nggak salah gitu. Nah, makanya aku butuh banget diskusi gitu sama Bu Tini sekaligus apakah Bu Tini itu oke gitu dengan timeline seperti ini ya. Nah,
sebelum ke Butini, aku mau dengar suara dari kalian dulu gitu. Apa pendapat kalian? Ya, mohon maaf banget gitu kalau misalkan cara penyampaian aku tuh kurang baik, tapi semoga dapat dipahami gitu ya. Makanya mohon keaktifannya gitu, oke? Di sini aku udah berusaha menjalankan peranku ya, dan sisanya teman-teman yang menjalankan peran teman-teman itu. Oke? Karena eh satu kapal kalau tanpa kru itu nggak akan berjalan ya. Kemudian dari fundraising dari tanggal 14 sampai tanggal 24 ya. Jadi kurang lebih 10 hari. Oke. Kemudian selama fundraising mencari dana, nah yang tim pengabdian itu 4 orang menyiapkan untuk ngabdi tanggal 27. Oke. Nah, ini pokoknya segala persiapannya. Jadinya di tanggal 27 kita bisa ngabdi. Oke. Terus di sini ada perancang penyuluhan. Nah, kita bakal pakai teknik ABC. Pengabdiannya bakal pakai teknik ABC. Jadi kita datang dan kita bonding sama masyarakatnya ya dengan teknik ABC. Jadi kita salah satu persiapannya itu bikin ini ya, bikin list bawaan barang terus juga kita bakal ngontrak gitu. 200.000. Dan kayaknya di sini tuh acara 2 minggu. Jadi kemungkinan 400.000 gitu. Nah, oke lanjut. Kita bakal melakukan teknik ABC. Nah, teknik ABC itu apa sih? Jadi teknik yang menggali kekuatan dan minat yang ada di masyarakat. Nah, jadi selama ngabdian itu 4 orang yang ngabdi bakal kontakan dengan perancang penyuluhan apa yang disukai masyarakat, apa yang diminati masyarakat. Nah, kita juga bakal pakai pertanyaan survei yang udah dibuat teman-teman riset. Jadi hasilnya itu nggak akan kemana-mana gitu. Kita mengharapkan kayak kita secara tidak langsung mengkerucutan apa yang kita mau gitu. Nah, tapi dengan halus gitu, nggak ketahuan masyarakat gitu. Dan masyarakat tuh merasa kalau ini tuh program sama-sama gitu, program yang dihasilkan sama-sama, bukan kemauan kita, bukan yang kita bawa. Nah, itu adalah cara agar program yang kita jalankan, kita bawa itu dapat berkelanjutan, oke? Jadi ada rasa kebersamaan bahwa mimpi itu sama-sama, bukan mimpi yang dibawa ITB gitu. Oke? Nah, makanya di sini aku kasih F karena masih belum fix. Belum fix bakal penyuluhan kayak gimana. Nah, tapi jangan bingung, kita punya plan B. Kalau plan B ya. Kalau plan A kita punya plan lain gitu istilahnya. Nah, kalau misalkan si plan A kita ngikutin masyarakat, ternyata masyarakatnya mungkin susah ngobrol sama kitanya, sehingga nggak jelas minatnya apa, sehingga kita bingung bikin minatnya itu apa gitu ya. Bahkan dari pertanyaan-pertanyaan mungkin yang nggak kejawab gitu. Nah, kita punya plan B, dan plan B ini berdasarkan cerita yang diberikan sama Butini ya. Butini itu udah kasih banyak banget ya, mulai dari solusinya, bahkan masalahnya yang ada di desa Margagali itu. Nah, ada beberapa strategi aku sebutnya, strategi yang bisa kita pakai gitu. Dan aku butuh banget pendapat dari kalian. Yang pertama, dan pastinya ini berhubungan dengan objektif kita, penyuluhan dan optimalkan bank sampah. Nah, yang pertama, kalau ide dari masyarakat, kalau plan A nggak berhasil, kita pakai plan B ini. Nah, yaitu kita membuat public space, yaitu membuat tempat bank sampah KSM itu jadi tempat masyarakat untuk kumpul, ngobrol, berinteraksi gitu. Nah, aku sempat lihat saat pertama kali datang itu masyarakat pada ngumpul di depan lapangan. Ya, jadi nggak harus di KSM-nya gitu. Nanti seiring berjalan, kalau misalkan ada tempat yang disukai masyarakat dan bersedia masyarakat jadiin public space ya, kita pakai itu gitu. Jadi, tapi kan tetap satu rangka gitu, itu membuat public space gitu. Nah, tapi kan rencana kita di Bank Mandiri, di bank sampah. Nah, tapi kalaupun kayak agak beda sedikit karena kita nyesuaiin masyarakat pakai teknik ABC, ya nggak apa-apa gitu. Misalkan beda tempatnya ya nggak apa-apa gitu. Nah,
nanti si perancang penyuluhan bakal bikin nyiapin alat-alat bahan barang gitu. Dari pengabdian, kontak ke perancang penyuluhan. Minat masyarakat tuh sukanya ada bunga-bungaan, sukanya tempat yang agak luas, nggak terlalu banyak barang. Nah, pokoknya ada meja, ada kursi, jadi gitu. Nah, si perancang penyuluhan bakal nyiapin itu selama ini. Nah, nanti segala persiapannya itu bakal dikirim tanggal 8 gitu. Jadi nanti tanggal 9 aku bakal eh nerima barang-barang dari teman-teman ya. Tim pengabdian bakal nerima dari barang teman-teman dan sama-sama gitu gotong royong masyarakat untuk buat public space itu. Kenapa gotong royong? Karena itu program sama-sama yang dibuat sama masyarakat gitu. Jadi masyarakat tuh merasa ini tuh sama-sama gitu. Masyarakat butuh ini, kita kirimkan barangnya gitu loh. Jadi POV masyarakatnya tuh kayak gitu. Wah, anak ITB kita minta ini dikasih gitu. Padahal sebenarnya kita udah punya rencana sendiri gitu. Tapi kita bikin kayak gitu. Nah, kalaupun misalkan ada kejadian hal lain yang nggak kita inginkan, ada plan C nih. Nah, kita gagal nih. Ternyata masyarakat bukan gagal ya. Ternyata masyarakat tuh jauh banget keinginannya dari rencana kita. Misalkan pengen pengen ngebuat tower di bank sampah mandiri ya, yang awalnya itu towernya keran, kalau teman-teman udah lihat, jadi tower lain gitu. Nah, itu kan di luar dari perancang penyuluhan. Ini kan penyuluhan, berarti kan melibatkan masyarakat gitu ya. Tapi itu kan lain gitu. Nah, jadinya ya kita tampung ide masyarakat itu, nggak apa-apa kita tampung. Kita masih punya riset pirolysis ini. Jadi teman-teman yang dari riset eh bisa lanjutin riset pirolysis ini. Kenapa dilanjutin? Karena ini yang diminta sama Bu Tini juga gitu. Bu Tini minta riset pirolysis dan pastinya work gitu. Pastinya diterima masyarakat gitu. Karena Bu Tini yang udah lama di situ gitu. Terus juga ini tuh ITB banget gitu. Kita bawa teknologi ya. Kayak di desa Takatura kalau nggak salah ada orang Jepang, peneliti Jepang ya, yang bawa produk keranjang Takatura ke desa Takatura gitu. Jadi di situ jadi terkenal lah, ini keranjang beliau gitu, produk beliau gitu. Nah, kita kurang lebih bisa kayak gitu. Ini misalkan pirolisis sederhana gajah. Kok gajah sih? Ya, dari ITB gitu. Nah, terus juga alat si pirolisis ini dibuat sederhana, pokoknya yang sesuai dengan desa Markalgali gitu. Suhunya, suasananya, lingkungannya gitu. Nah, tapi aku nggak terlalu berekspektasi tinggi bakal jadi minyak dan jadi minyak jenis apa gitu. Entah solar atau minyak goreng. Nah, karena nggak mudah dalam pembuatannya gitu. Butuh suhu yang 600 derajat lebih kalau nggak salah. Terus juga butuh eh, tempat yang dengan material khusus. Terus butuh harus kedap udara, itu susah banget gitu. Nah, tapi setidaknya kita coba dulu bikin alas sederhana sampai si kemasan itu jadi minyak mentahnya. Nah, minyak mentahnya itu kita coba uji lab. Nah, hasil uji labnya itu yang bisa kita berikan gitu. Minimal itu. Oke? Nah, tentunya aku pengen banget teman-teman riset ngelibatin dosen-dosen atau fasilitas ITB gitu. Ya, untuk mendukung lebih proyek kita ini bisa berkemungkinan berhasilnya lebih tinggi gitu. Terus juga dengan ada riset pirolysis ini kita bisa bantu tim fundraising buat nyari dana gitu. Kalau ekspedisi ini itu sungguh-sungguh gitu. Kita bakal bawa alat ini yang pastinya bakal ngebantu banget gitu. Apalagi pirolysis ini ya. Bahkan si pirolysis ini itu bukan yang pertama, udah ada brand yang membuat hasil minyaknya itu jadi bensin, jadi solar, jadi itu udah ada. Nah, sebenarnya jadi kalau kita bisa ngeyakinin ekspedisi kita ini itu bisa sangat membantu banget itu, terutama pendanaan kita gitu. Oke? Nah, itu rencana C ya. Kalau misalkan ini nggak kalau ini terlalu terlalu abstrak masyarakatnya, ya kita setidaknya kasih uji labnya itu. Oke? Terus juga Butini juga lagi nyicil gitu si pirolysis ini. Jadi kita bisa dibantu sama Butini gitu. Oke? Nah, terus juga ada apresiasi.
kita ya kita berkunjung, kita berterima kasih lah itu dengan memberikan apresiasi ini. Nah, jadi tim ekspedisi bakal ngechat tim apresiasi juga gitu, apa yang disukai masyarakat. Oh, ternyata masyarakat tuh suka sama yang makanan gitu, pokoknya makanan suka. Nah, nanti tim apresiasi bakal nyiapin bolu susu Lembang misalkan, oleh-oleh gitu dari Bandung. Nah, nanti tanggal 8 dikirim. Jadi nanti sebelum kami pulang, kami puncak acaranya tanggal 9 ya. Kalau misalkan semua plannya itu berjalan gitu ya, karena emang kerja sama teman-teman juga ya, kita bakal yang pertama kita membuat public space, setidaknya ada ruang buat masyarakat tuh berinteraksi, ada kursi, ada meja gitu. Nah, yang kedua kita kasih hasil uji lab pirolisis gitu. Kita di tanggal 9 tuh kayak bikin kegiatan kayak penyuluhan juga di depan masyarakat yang mengundang masyarakat gitu. Kayak ibu-ibu semuanya kami juga memberikan sebuah hasil riset pirolisis yang kalau ibu-ibu eh, terus melaksanakan ini, insya Allah alat ini akan kami teruskan juga dan insya Allah bisa disediakan. Jadi ada hal semangatnya gitu untuk meneruskan ini dan ekspedisi itu nggak berhenti sampai di sini gitu ya. Dan nanti oke, ibu-ibu semuanya kita juga mencatat ibu-ibu atau bapak-bapak yang rajin selama kita eh, pengabdian di sini ya. Ada ibu-ibu yang sangat rajin ngebantu sampai begadang gitu public space ini ya. Nah, kita kasih apresiasi gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Dan aku mau coba minta pendapat dulu eh ke teman-teman. Mohon dikritisi banget karena ini eh proyek kita bersama ya 32 orang. Aku yakin kalau semuanya kerjasama, insya Allah bisa menjalankan ini. Aku udah sesuaikan dengan sibukan kalian. Day-day Sanjay ini nggak aku jalankan. Maksudnya nggak ada agenda di Day Sanjay ini, terus juga dimajuin biar nggak bentrok sama eh, OSKM yang panit gitu ya teman-teman semuanya. Atau teman-teman yang mau sedikit lagi liburan gitu ya sebelum kuliah masih bisa gitu, oke? Dan aku udah kasih liburan juga ya di awal, masa ini ada liburan lagi? Ayo teman-teman pasti bisa. Oke. Ya ini sebuah hal yang kalau kita kerjakan dengan niat yang lurus juga ya, nggak cuma sungguh-sungguh, jadi amal jariah kita guys. Terus juga kalau teman-teman rasa nanti setelah selesai proyek ini mau meneruskan juga bisa gitu ya. Masih ada mungkin pirolisis gitu yang masih bisa diteruskan gitu. Terus juga kita bisa ngelihat gitu ada ukiran kita gitu di Desa Markalgali gitu. Public space yang mungkin bakal sederhana banget, nggak usah terlalu ekspektasi tinggi. Setidaknya kita ngerapihin bank sampahnya itu sehingga jadi tempat buat duduk, buat bercanda, riau, ya entah kita kasih kipas aja satu mungkin bisa gitu. Sederhana aja, nggak usah terlalu ekspektasi tinggi untuk perencanaan penyuluhan ini gitu. Ya, dan aku minta tolong banget teman semuanya. Mohon maaf banget kalau misalkan aku banyak kurangnya juga selama menjadi pemimpin ini. Aku coba berusaha sebaik mungkin. Oke. eh Terus juga ditunggu ya yang mau ngabdi gitu. 4 orang di lapangan. Nanti aku sama Fori sama Kolab juga bakal ikut. Ya nanti di sini kita yang bakal banyak berbaur sama masyarakat. Kalau aku sih sekalian liburan. Jujur aku belum liburan teman-teman. Selama ini aku belum liburan. Teman-teman mungkin udah liburan ya, tapi aku belum liburan. Jadi aku sekalian liburan lah di Garut ini ya. Nah, kita bakal nginep 2 minggu kurang lebih dan kita butuh uang 400.000 gitu. Semangat buat tim fundraising ya. Kalau misalkan kalian sepakat, oke? Coba kalian lihat, kalian resapi, kalian renungkan, kalian kritisi, kalian komen di WA. Apakah kalian sepakat atau enggak dengan ini? Atau kalau ada yang mau sedikit koreksi silakan. Oke, aku tunggu pendapat dari kalian semua. Terima kasih.